Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Ramadan, NIM 21142070 kelas IF 2A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 OSI layer. Apa itu OSI layer? The Open System Interconnection OSI atau layer OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Siapa yang mencetuskan OSI layer? Yang pertama kali mengembangkan model Open System Interconnection atau OSI adalah The International Standard Organization atau ISO, dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan 1-4 dinamakan lapisan bawah, yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan, serta lapisan 5-7 disebut lapisan atas, yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi, bisa keluar jaringan juga. Sistem jaringan pada model OSI layer beroperasi dengan satu prinsip dasar, yaitu setiap lapisan menangani pekerjaan spesifik dan kemudian meneruskan data ke lapisan berikutnya. OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada OSI layer ini dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layar tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Berikut ini adalah ketujuh lapisan dari OSI layer. Yang pertama, physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi, persinyalan, dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer: 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan. 2. Mendefinisikan metode persinyalan. 3. Sinkronisasi bit data. 4. Mendefinisikan arsitektur jaringan. 5. Mengaplikasikan topologi jaringan. 6. Melakukan proses pengkabelan. 7. Mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua, data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Data link layer merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai 1. Pengkoreksi kesalahan. 2. Menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. 3. Pengalamatan perangkat keras. 4. Menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu yang pertama, Logical Layer Control atau LLC, dan yang kedua, Media Access Control atau MIC. 3. Network Layer. Lapisan selanjutnya adalah Network Layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. 4. Transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah 1. Memecahkan data ke dalam paket-paket data. 2. Mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. 3. Membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. 4. Melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Yang kelima, session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer.
Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam, presentasi layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layar presentation. Berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layar presentation. Yang pertama, Ready Talker Software. Yang kedua, Virtual Network Computing. Yang ketiga, Remote Desktop Protocol. Yang ketujuh, Application Layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi seperti 1. Menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan. Kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layar application. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan application layer ini, yaitu 1. HTTP, 2. SMTP, dan yang ketiga adalah NFS. Itu adalah ketujuh lapisan-lapisan atau layer yang terdapat di dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data yang ditransmisikan melalui jaringan nantinya akan melewati layar-layar tersebut sebelum akhirnya terkoneksi satu sama lain. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye.